Kali ini saya akan membahas tentang kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang pria yang berasal dari Korea. Dia melakukan pembunuhan di Amerika. Bukan cuma satu, bukan cuma dua orang, bukan tiga, bukan 10, bukan 20, melainkan lebih dari 30 orang dia bunuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Tersangkanya bernama Jae Seung Hee. Dia lahir pada tanggal 18 Januari 1984. Dia berasal dari Korea Selatan dan ayahnya Seung Hee ini memiliki toko buku di daerah Dobong-gu, Changdong. Masa kecilnya Seung Hee ini sangat pendiam memang dia. Kakeknya pun bilang Seung Hee ini pada waktu masih kecil jarang bertatap mata dengan orang lain. Karena di masa kecil itu orang tua Seung Hee ini mengkhawatirkan dia karena mungkin mengalami kelainan atau gangguan. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dengan harapan anaknya ini menjadi semakin membaik dengan lingkungan yang baru. Pindahlah mereka ini ke Amerika Serikat di daerah Detroit pada tahun 1992. Saat itu usia Seung Hee ini masih 8 tahun dan waktu mereka ini pindah ke Detroit, ternyata di daerah Detroit itu banyak juga penduduk Korea Selatan tinggal di daerah sana. Pindah lagi lah mereka ini ke daerah Centrasil. Daerah itu terletak di bagian barat Virginia. Di sana ayahnya Seung Hee ini membuka usaha sendiri yaitu tempat laundry. Sebenarnya pencapaian keluarga Seung Hee ini sudah tercapai. Mereka sudah pindah ke Amerika Serikat dan membuka tempat usaha sendiri yaitu tempat laundry. Semua cita-cita dari keluarganya sudah tercapai waktu itu. Berbeda dengan Seung Hee yang saat itu sudah berusia 9 tahun, dia mengalami beberapa kesusahan saat tinggal di Amerika. Salah satunya apa? Yes, masalah bahasa. Di sana kan bahasa Inggris, sementara Seung Hee ini di rumahnya dia besar dan tumbuh dengan bahasa Korea, sehingga sangat susah lah berkomunikasi dia dan teman-temannya. Dia dianggap sebagai anak yang aneh karena dia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Akibatnya kalian tahu kan, anak kecil karena terlalu sering dibully ya kena lah mentalnya. Dia pun semakin sering menangis dan tidak mau lagi untuk masuk ke sekolah. Singkat cerita, karena keluarganya Seung Hee ini sudah mempunyai usaha yang pasti di Amerika, yaitu usaha laundry, dan tidak mungkin lagi untuk kembali ke Korea. Seung Hee ini tidak ada pilihan yang lain selain belajar bahasa Inggris. Karena tekanan itulah si Seung Hee ini menjadi semakin pintar belajar. Dia belajar bahasa Inggris, dia belajar matematika, sampai-sampai dia ini menjadi paling pandai di sekolah dan dipuji-puji oleh wali kelas. Seung Hee sekolah di Poplar Tree Elementary School, di mana di sekolah itu ada 3 orang siswa berasal dari Korea Selatan. Menurut anak lain yang berasal dari Korea juga, anak itu bernama Kim Kyung Won. Dia bilang Jae Seung Hee ini adalah anak yang biasa-biasa saja. Dia tidak ada citra buruk lah di sekolah. Setelah lulus dari SD, Seung Hee ini melanjutkanlah sekolahnya di Ormondstone Middle School. Di SMP dia dibully lagi. Dia dibully bukan karena bahasa. Pada waktu itu Seung Hee ini sudah sangat hebat lah bahasa Inggris. Tapi dia dibully karena rasnya. Nih, rasis juga. Bulian-bulian itu semakin membuat Seung Hee ini kena mental, sampai-sampai dia harus menjalani pengobatan khusus dalam mentalnya dia yang semakin down. Masa-masa SMP-nya Seung Hee ini bisa dibilang adalah masa-masa yang buruk. Dia pun tidak mempunyai teman sama sekali di sana. Saat dia masuk SMA di Westfield High School, dia tetap dibully, bahkan lebih parah lagi. Kalau dia nih baru masuk kelas ya, di depan pintu kelas baru masuk, dia sering dilempari oleh temannya. Dilempari pakai pensil, pakai pulpen, pakai buku, pokoknya dibully secara terang-terangan. Seung Hee ini seringkali berjalan menunduk ketika mau masuk kelas. Jadi kayak dia berjalan menunduk, berjalan, dia tidak mau melihat teman sekelasnya. Nah, selama Seung Hee ini sekolah di Amerika, ada satu kejadian yang sangat menarik perhatiannya. Kejadian penembakan yang terjadi pada tahun 99 oleh Eric Harris dan Dylan Klebold. Karena kejadian tembak-menembak kedua orang tersebut, si Seung Hee ini bukannya dia marah terhadap penembakan itu, bukannya dia benci, tapi dia mengidolakan kedua orang penembak tersebut. Dia mengidolakan pembunuh dan dia menuliskan di tugasnya, di tugas sekolahnya, dia menuliskan bahwa dia ingin melanjutkan kejadian penembakan itu. Dia harus mengikuti langkah idolanya. Ini anak ini sudah salah mengidolakan orang ini. Ketika guru sekolahnya membaca tugas itu, dia pun mengingatkan kepada Seung Hee ini untuk janganlah kau begitu. Nah, itu hal yang salah loh. Dan si guru ini langsung melaporkan kepada orang tuanya, dan orang tuanya Seung Hee ini langsung memberikan pengarahan kepada dia bahwa janganlah nak, itu hal yang tidak baik. Ayahnya Seung
Seng Hee ini membawa Seng Hee ini ke gereja. Pokoknya ayahnya si Seng Hee ini melakukan pendekatan lah, seperti mengajak dia pergi ke tempat ibadah, pergi ke gereja, semakin sering untuk bercerita, sharing-sharing. Pokoknya dia tidak mau anaknya ini memendam rasa yang buruk sendiri. Sharing-sharing, keluarkanlah. Kenapa ayahnya melakukan itu? Dengan harapan supaya Seng Hee ini berubah menjadi anak yang lebih baik. Setelah lulus SMA, Seng Hee ini masuk ke Universitas Polytech Virginia pada tahun 2003. Awalnya dia mengambil jurusan Business Information Technology. Kemudian dia ganti ke sastra Inggris karena memang cita-citanya si Seng Hee ini ingin menjadi penulis. Dia tinggal bersama 5 orang temannya di asrama yang disediakan oleh kampus. Saat kuliah, Seng Hee ini pun masih susah untuk diajak bergaul memang. Salah satu temannya yang bernama Julie Paul, dia bilang Jo Seng Hee ini tidak pernah membalas ketika ada orang memanggil namanya. Jadi dia tidak pernah menyahut kembali kayak Seng Hee, ya, itu tidak pernah dia katakan. Jadi kayak Seng Hee, dia cuma lihat, dia jalan, dia tunduk. Seng Hee, dia cuma lihat, jalan, tunduk. Karena memang mungkin karena masih ada efek-efek trauma yang dulu dia pernah dibully oleh teman-temannya. Memang dari umur 9 tahun sudah dibully, terpengaruh sampai dia kuliah. Dan yang anehnya lagi, pada waktu kuliah ketika dia mau mengumpulkan tugas, dia selalu mengisi namanya bukan nama atas nama Seng Hee, tidak. Dia tulis namanya menjadi tanda tanya. Jadi dia memang dikenal di kuliah sebagai mahasiswa tanda tanya. Setiap dia mengumpulkan tugas, pokoknya kalau ada nama yang tertulis tanda tanya, mereka tahu itu, oh pasti itu si Seng Hee. Menurut pengakuan teman sekamarnya, Seng Hee ini mempunyai pacar imajinasi yang bernama Jelly. Dan ada juga teman kamar dia sebelumnya yang bernama Andy Coates. Dia bilang si Jelly ini pacar imajinasinya si Seng Hee. Dia adalah seorang supermodel yang berasal dari luar angkasa. Berarti imajinasinya si Seng Hee ini sudah mulai keluar kemana-mana lah, sudah mulai aneh. Jo Seng Hee ini juga pernah mengakibatkan polisi datang ke kampus. Karena apa? Karena Jo Seng Hee pernah stalker cewek-cewek di kampus. Dia ikuti sampai di kamar mandi. Dia ikuti, jadi kalau ada cewek mau buang air, dia lihat, dia ikuti. Kalau orang mana bilang dia ini pembalongkoy, dia ikuti sampai ke kamar mandi, sampai ke rumah. Ada 2 cewek di kampus yang memang pada saat itu 2 cewek itu adalah cewek yang paling dia incar-incar. Seng Hee ini juga sering mengupload blog-blog pesan-pesan teks di internet yang temanya mengenai pembunuhan, ya, entah itu bunuh diri atau bunuh orang, pokoknya melalang buana pikirannya. Selain itu dia juga pernah dikeluarkan di kelas karena membuat onar. Selain itu dia juga pernah membuat puisi yang isinya sangat brutal. Dan puisi itu sempat dibaca oleh dosennya yang bernama Nicky Giovanni. Setelah membaca puisi yang brutal dari Seng Hee, dia pun mengatakan bahwa kalau terjadi pembunuhan di kampus ini, dia akan sangat terkejut jika pelakunya bukan si Jo Seng Hee. Jadi bisa kalian bayangkan kan isi dari puisi itu apa? Berarti tentang pembunuhan-pembunuhan yang ada di kampus dong. Pada tanggal 27 November 2005, Seng Hee mendapatkan laporan polisinya yang pertama. Karena ada seorang mahasiswi yang melaporkan bahwa Seng Hee ini mengirimkan pesan-pesan kepada dia yang isi pesannya itu adalah pesan-pesan yang mengganggu. Bisa saja mengganggu tentang hubungan mungkin, atau hasrat mungkin, atau ingin membunuh mungkin. Pokoknya cewek itu menurut pengakuannya dia, isi pesannya itu sangat amat mengganggu. Dan bukan cuma pesan yang dia kirim, dia pun masuk ke asrama cewek itu tanpa izin, sehingga membuat polisi datang dan memberikan pengarahan serta peringatan kepada Jo Seng Hee. Pada tanggal 13 Desember 2005, Seng Hee mendapatkan laporan polisi dia yang kedua karena dia menuliskan puisi kepada salah satu seorang mahasiswi yang ada di kampus yang isi puisinya itu sangat mengganggu lagi. Di hari yang sama juga dia mengirim pesan kepada Andy Coates, teman sekamarnya dulu di asrama. Dia kirimkan kepada Andy Coates bahwa kalau aku mau membunuhmu hari ini, sebenarnya aku bisa kalau aku mau. Kalau ada teman yang sudah seperti itu, tinggalkan. Hei, tinggalkan. Itu sudah psikopat. Karena pesannya kepada Andy itu, ayahnya Andy pun langsung melaporkan si Seng Hee ini kepada pihak kepolisian. Polisi pun langsung membawa Seng Hee ini ke New River Valley Community Service Board, atau pokoknya itu seperti kayak agen kesehatan mental lah di daerah Amerika sana. Dan hasilnya setelah diperiksa, Seng Hee ini dinilai sebagai anak yang berbahaya jika masih bergaul, jika masih bersosial
meninggal dengan yang lain. Dia harus mendapatkan perawatan khusus. Dia harus dirawat inap. Tapi pada saat itu pihak kepolisian yang menangani kasus itu tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh pihak rumah sakit. Ya mungkin polisi pada waktu itu melihat mukanya si Seung Hee ini, bisa-bisa aja nih anak ini, kayaknya nggak ada apa-apa. Ini paling cuma stres doang, paling cuma habis duit doang, ya kan? Jadi dibawa pulanglah lagi si Seung Hee ini. Dia pun disuruh untuk rawat jalan saja dan ditangani oleh orang tua di rumah. Pemerintah Virginia pun menyadari tentang kasus yang dialami si Seung Hee ini. Karena dia ini berpotensi untuk melakukan tindak kriminal, ya kan? Mereka pun mengeluarkan surat untuk melarang si Seung Hee ini membeli atau memiliki senjata api di daerah Virginia. Tapi kabar buruknya itu hanya berlaku di daerah Virginia. Jadi kalau si Seung Hee ini berada di luar daerah Virginia, dia masih bebas membeli atau memiliki senjata api. Sampailah kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi pada tanggal 16 April 2007, tepat pada pukul 7 pagi. Korbannya ada dua. Pertama yang bernama Emily J dan yang kedua bernama Ryan C yang terjadi di West Ambler Johnston Hall. 2 jam kemudian Jong Seung Hee menyiapkan penyerangan dengan mengirim paket MBC berisi foto-fotonya. Jadi foto-fotonya itu foto-foto pakai senjata, pakai pistol, dia begini di kepala, dia kirim ke MBC. Jadi kayak seperti pesan untuk pengancaman lah pokoknya. Jam 9 pagi dia pergi ke Norris Hall. Di sana ada satu ruangan yang penuh isinya dengan mahasiswa. Mungkin mahasiswanya sedang menunggu dosen, sedang menunggu pelajaran mata kuliah, ya kan? Dan di sana dia melakukan penembakan selama 9 menit dan menewaskan 30 orang. Kalian bayangkan 9 menit pang 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 pang. Itu waktu yang lama loh. 9 menit. Polisi pun langsung dengan cepat datang ke TKP. Tapi begitu mereka tiba di sana, mereka mendapati banyak sekali korban, 30 orang meninggal, dan jasadnya si Jo Seung Hee ini dia meninggal dengan bunuh diri. Dia menembak langsung ke kepalanya memakai senjata dia sendiri. Jadi mungkin setelah dia puas dor ya kan, puas hasratnya, cita-citanya dari kecil sudah tercapai, ya kan? Kan dia bercita-cita untuk menjadi 2 penembak yang dia dulu cita-citakan, yang dulu dia idolakan, ya kan? Jadi setelah cita-citanya sudah tercapai, dia tembak 30 orang, dia bunuh diri lah. Pang, pang. Pasti kalian bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan senjata-senjata ini, ya kan? Tentu dia mendapatkan senjata ini di luar wilayah Virginia. Pada 9 Februari 2007, dia membeli senjata dengan tipe Walther P22 semi automatic di TGS-Com. Senjata satunya lagi dia beli pada tanggal 13 Maret 2007 dengan tipe Glock 19 semi automatic di tempat yang sama lagi. Pada tanggal 22 Maret 2007, dia membeli 2 Mag Walther P22. Itu adalah pelurunya dia beli di eBay. Gila ya, itu senjata di Amerika jual di eBay pelurunya. Berarti memang untuk memiliki senjata di Amerika ternyata mudah juga ya. Setelah polisi ini melakukan investigasi, ternyata ditemukan bahwa si Jo Seung Hee ini telah menghabiskan 170 peluru untuk menghabiskan 30 mahasiswa yang ada di ruangan tersebut. Dan FBI mengatakan Jo Seung Hee ini telah merencanakan aksi gilanya ini dari jauh-jauh hari dan hanya menunggu waktu saja ketika dia memang sudah sangat siap mental, siap senjata. Sampai-sampai Gubernur Virginia datang ke lokasi TKP dan dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Jo Seung Hee ini. Masalahnya adalah seharusnya Jo Seung Hee ini mendapatkan perawatan secara khusus sejak dini, tapi tidak ada yang menghiraukan peringatan dari rumah sakit. Setelah kejadian yang sangat tragis tersebut, keluarganya si Jo Seung Hee ini mengeluarkan statement. Kami semua merasa hilang harapan dan bingung karena ini adalah seseorang yang tumbuh bersama dengan kami dan kami cintai. Namun saat ini kami merasa kalau kami tidak pernah kenal dengan orang ini. Iyalah, orang tua sampai-sampai habis pikiran ini. Ini bukan anak kami kalau sudah melakukan hal seperti ini, karena kami tidak pernah mendidik dia seperti itu. Dengan kejadian ini kita bisa sama-sama belajar kalau ada
teman atau rekan atau keluarga atau saudara yang mengalami gangguan mental, segeralah datang untuk berobat atau mendapatkan rehabilitasi supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Begitulah kisah dari Jo Seung-hee ini yang melakukan pembunuhan, orang Korea Selatan melakukan pembunuhan di Amerika. Memang seperti geng-geng mafia juga sih, tapi itulah kisah tragis dan jangan ada yang mencontohkan ya. Alright, kalau ada kisah-kisah menarik lainnya bisa kalian komen di bawah, atau kalau ada yang kurang dari kisah ini bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah 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 dadah.